Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat selalu, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya mulai hari ini sampai kapanpun. Allahumma amin. Anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ustaz akan mengabsen kehadiran dari kalian semuanya. Saya mulai dari nomor absen 1, Ahmad Faqih Maulana Siddiq. Hadir Ustaz. Azidni Maulana Rahman. Hadir Ustaz. Naila Hasna Fatimah. Hadir Ustaz. Wilda Adnin Hamid. Hadir Ustaz. Oke, selesai untuk absen pada kesempatan kali ini. Marilah kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan doa. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini dan juga untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan. Isti'dadan. Duaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Oh iya man. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, anak sekalian, untuk mengawali pembelajaran kali ini, tentu sebelumnya kita terlebih dahulu mengingat pembelajaran pertemuan sebelumnya. Kita mempelajari tentang keadilan dan juga kejujuran. Masih ingatkah kalian dari materi yang kemarin? Masih. Oke. Untuk materi tentang kejujuran ada berapa macam yang kalian ingat terkait dengan kejujuran? Silakan. Jujur dalam niat dan kemauan, jujur dalam perkataan, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Oke, baik. Terima kasih. Ternyata kalian masih ingat untuk pembelajaran yang kemarin. Dan satu lagi yakni tentang keadilan. Masih ingat dengan keadilan? Ada berapa dimensi? 3. Ada 3 dimensi. Sebutkan
apa saja yang kalian ingat tentang 3 dimensi dari makna keadilan? Pertama, kesamaan. Yang kedua, dimensi keseimbangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah proporsional. Baik, karena sudah mengingat dari materi yang sebelumnya, kita lanjutkan untuk materi hari ini adalah kita mengenal tentang dalil ajaran agama Islam terkait dengan perilaku jujur dan adil. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu dari slide yang ada di depan. Kita akan mempelajari tentang dalil perilaku jujur dan adil. Di antara kompetensi intinya adalah siswa atau peserta didik nanti bisa menghargai dan menghayati bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran agama. Kompetensi dasarnya adalah 1. Meyakini bahwa perilaku jujur dan adil adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, kalian bisa membaca dan menghafal ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Dan yang ketiga, bisa menerjemah ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Yang keempat, mampu menjelaskan ayat dan hadis tentang jujur dan adil. Yang kelima adalah, tentu yang menjadi harapan adalah kalian bisa mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir adalah kalian bisa mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat dan hadis tentang jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Baik, anak sekalian, berkaitan dengan ajaran agama Islam, berkaitan dengan dalil tentang kejujuran dan juga keadilan, tentunya di dalam Al-Quran maupun hadis ternyata sudah sangat jelas oleh Allah diperintahkan kepada kita semuanya dan juga diperkuat dengan sabda baginda Rasul Muhammad SAW. Di antara yang dapat kita ketahui dari peta konsep yang ada adalah adil dan jujur ini masuk dalam surah An-Nisa ayat 105, di mana di dalamnya sangat memperteguh dan memperkuat daripada adil dan jujur, di mana di sana dalamnya ada kepribadian pemimpin adil dan jujur. Kemudian yang kedua ada karakter utama baik adil, ihsan ataupun wafa. Wafa itu adalah menepati janji, di mana terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 90 sampai 92, dan juga menegakkan keadilan Allah pribadi dan juga sosial juga terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 sampai dengan 10. Dan berkaitan dengan adil dan jujur lagi ada di dalam Al-Quran, yakni berkaitan dengan kedudukan iman dan takwa berikut dengan jujur di dalam surah At-Taubah ayat 119. Dalam hal ini lagi diperkuat dengan sabda baginda Rasul Muhammad SAW, yakni yang berisi tentang motivasi untuk melakukan kejujuran, dan juga di dalamnya ada ancaman tentang ketidakjujuran yang mana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Oleh karena itu anak sekalian, marilah kita pelajari bersama
dalil yang berkaitan dengan penguatan tentang kejujuran dan juga keadilan. Contoh yang pertama adalah di dalam surah At-Taubah. Di dalam surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di sini tentunya adalah orang-orang yang jujur. Masih ingat di kepala kita bahwasanya jujur adalah mengucapkan sesuatu yang sesuai dengan apa adanya, tidak membuat-buat atau membikin, tetapi mengatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ahmad ibnu Hanbal, di mana dari Abdullah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kalian harus berlaku jujur, karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Jadi sangat jelas, kejujuran akan membawa kita semuanya ke jalan surga. Kemudian seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan memelihara kejujuran, maka ia akan dicap sebagai orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hindarilah dusta. Dusta itu adalah bohong atau mengatakan sesuatu yang tidak sesuai. Karena kedustaan itu akan menggiring kepada kejahatan. Seseorang yang senantiasa berdusta dan memelihara kedustaan, maka ia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, seorang siswa yang mempelajari dan memperdalam agama, kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kita sekecil apapun wajib untuk belajar melakukan sesuai yang ada dan mengatakan sesuatu itu sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Tidak mengada-ngada. Berjujurlah dan berani mengatakan kejujuran walaupun kejujuran itu pahit. Qul haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Ini diantaranya sekalian. Jadi sangat jelas sekali dalil yang memperkuat tentang perilaku adil. Mari kita baca di dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjanji saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Subhanallah, tentu jari diterjemahkan oleh teman kita Ananda Hasna Panima bahwasanya adil itu adalah apa tadi? Seimbang. Adil adalah
sama, adil adalah proporsi, sama artinya tidak membeda-bedakan. Kemudian seimbang artinya apa? Sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga kalau proporsional adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Jadi adil sesuai dengan 3 dimensi yang kita bahas seperti pertemuan kemarin. Dan pada saat ini ternyata ada ayat yang mendorong kita untuk melakukan keadilan. Dari dalil-dalil dan juga dasar yang kita pelajari pada kesempatan kali ini ada yang ditanyakan atau sudah paham? Sudah? Kalau sudah paham, berarti kita akan coba untuk mempelajari secara dalam dengan cara metode operation level everyone is a teachable. Iya? Bisa ya? Oke, berarti apa? Kalian nanti coba untuk bikin soal yang mana soalnya nanti diberikan kepada teman kalian. Cukup 1 soal aja. Siap ya? Siap. Kalau sudah siap, saya ambilkan. Semuanya sudah mendapatkan kertas kosong ya. Silakan kalian tulis soal yang berkaitan dengan kejujuran dan juga keadilan, berikut dengan mungkin dalil-dalilnya yang mau ditanyakan kepada teman kalian. Intinya adalah berkaitan dengan kejujuran dan keadilan. Silakan dimulai. Nanti setelah cukup akan Ustaz ambil kembali untuk kita buka. Oke, sudah semuanya sekalian? Sudah ya? Kalau sudah, soalnya kita ambil kembali. Oke? Baik, anak sekalian, lembar kosong yang sudah saya bagikan telah kalian berisi soal tentang kejujuran dan juga keadilan yang ditujukan kepada teman-teman kalian. Selanjutnya soal akan saya bagikan kembali kepada teman kalian untuk dijawab. Siap ya? Oke. Soal dari teman kalian jawab ya. Setelah itu sudah cukup ya? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah cukup, langsung saja dari soal yang teman kalian berikan kepada kalian, adakah yang kalian rasa sulit? Ada? Silakan mengacungkan tangan. Saya Ustadz. Apa? Alhamdulillah, silakan. Mengapa sebagian pekerja yang bekerja di pemerintahan negara melakukan korupsi? Apakah mereka tidak berpikir tentang uang atau sesuatu yang selama ini mereka nikmati itu merupakan hak milik masyarakat atau orang lain? Dan memang apa tujuan mereka mengabdi untuk negara? Apakah untuk menjadikan masyarakat sejahtera atau bahkan menjadikan rakyat menjadi lebih menderita? Apakah ini yang disebut jujur dan adil? Dan bagaimana cara kalian untuk menanggapi persoalan tersebut? Oke. Dijabarkan dengan jelas oleh Ananda Hasna, ya Naila Hasna, untuk kita cermati dan kita pahami, kemudian kita diskusikan bersama-sama. Atau ada dari kalian yang siap untuk menjawab, memberikan solusi dari soal yang disampaikan oleh teman kalian? Silakan. Sudah.
Saya tidak setuju terhadap persoalan tersebut karena persoalan tersebut korupsi bisa bisa mengakibatkan masyarakat menderita dan serta tidak sejahtera. Saya Ustaz. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan perilaku tersebut karena jika korupsi itu berarti kita mengambil hak milik orang lain, sedangkan jika mengambil hak milik orang lain tidak dapat mensejahterakannya. Jadi itu tidak termasuk dalam perilaku adil dan jujur. Bagus, Ananda Tiara, jawabannya luar biasa ya. Berkaitan dengan perilaku yang ada di pemerintahan bila mana kita atau seseorang pekerja atau karyawan atau pegawai yang melakukan tindak korupsi tentunya sangat merugikan masyarakat. Kenapa mereka bekerja di pemerintahan? Ini adalah untuk melayani masyarakat. Kalau melayani tapi justru malah merepotkan masyarakat, malah justru mengecewakan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk ketidakjujuran dan juga ketidakadilan. Ini tidak boleh terjadi pada kita semuanya, termasuk pekerja yang ada di pemerintahan. Dari soal tersebut kita kembangkan aja dalam bentuk diskusi kelompok. Ya, siap ya? Ya. Kalau begitu silakan bentuk kelompok sesuai dengan barisan masing-masing ya. Silakan. Sampai udah dikelihatan ya. Baik anak sekalian, kalian sudah melaksanakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing dan saya perhatikan kalian berdiskusi dengan temannya sangat kompak sekali antar kelompoknya. Selanjutnya kita menginginkan dari hasil diskusi kalian ya, Ustaz minta untuk kalian ungkapkan untuk menjawab dari persoalan yang dilontarkan oleh Ananda Nailah Hasna Fatimah tadi. Oke, dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan untuk menyampaikan hasil diskusinya untuk menjawab dari persoalan yang dilontarkan oleh Ananda Nailah Hasna. Silakan. Kami tidak setuju karena tindakan tersebut dapat merugikan rakyat dan membuat rakyat sengsara dan pada akhirnya akan menimbulkan dampak yang negatif. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan sampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya tidak setuju di pernyataan tersebut karena tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlakuan tersebut juga tidak termasuk perilaku adil karena memakan uang masyarakat yang menyebabkan masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, bagus sekali, luar biasa jawabannya, mantap. Oke, lanjut untuk kelompok 3. Saya tidak setuju karena uang yang dikorupsi itu adalah uang yang haram karena itu adalah uang milik rakyat bukan milik mereka. Oke, bagus. Dari diskusi kelompok 3, lanjut untuk kelompok 5. Kami tidak setuju dengan pernyataan tersebut karena tidak sepatutnya pekerja pemerintah negara melakukan hal seperti itu yang dapat merugikan masyarakat. Seharusnya pekerja pemerintah memberikan hak masyarakat agar mereka bisa hidup sejahtera dengan hak yang mereka miliki, bukan malah sebaliknya membuat masyarakat lebih menderita. Oke, bagus. Dan terakhir sebagai perangkum dari jawaban-jawaban antar kelompok, saya silakan untuk kelompok 4 ya, kelompok 4 yang mengajukan persoalan tadi. Silakan, mungkin ada tanggapan atau mungkin merasa sudah cukup dari jawaban-jawaban teman kalian. Silakan. Alhamdulillah jawabannya sudah sangat jelas. Jadi jawaban yang disampaikan oleh teman-temanmu sudah
sesuai dengan keinginan ya. Artinya sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang luar biasa dan apresiasi kepada kalian semuanya yang telah melakukan diskusi pada kesempatan kali ini, dan ayo kita fokus terus untuk selalu kita melaksanakan diskusi-diskusi agar pengetahuan kita senantiasa bertambah setiap hari, dan juga akan menambah memperkuat daripada argumentasi kita sehingga kita memiliki ilmu yang kuat untuk kita gunakan sebagai landasan dalam bertindak dan juga berpikir. Oke, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan. Ya. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk semuanya. Oke, baik teman sekalian. Kita sudah lakukan diskusi dengan baik dan juga pembelajaran dengan baik. Tentu sebagai akhir daripada pertemuan kali ini, sebelum kita tutup, kita berikan untuk soal siklus ketiga di pertemuan kali ini, sebagai bentuk untuk evaluasi selama kita belajar di kesempatan hari ini. Seberapa jauh kalian bisa mengambil dan juga memahami dari pertemuan kali ini. Ya, silakan dikerjakan ya. Saya bagikan soal untuk siklus 3. Oke, semuanya sudah? Ya, sudah ya? Kalau sudah, saya ambil untuk soal siklus 3 ini. Oke, terima kasih atas pengerjaan soal siklus 3 ini. Semoga kalian nilainya juga maksimal, nilai yang terbaik ya. Dan sebagai akhir pada pertemuan kali ini, agar pertemuan ini berkah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri bersama dengan bacaan doa. Nanti silakan dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin akhir daripada pertemuan kali ini dengan bacaan doa. Silakan. Isti'dadan. Tuhan, Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, sekalian, kita akhiri bersama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu jaga kesehatan kita, jaga iman kita agar kita menjadi aman. Allahumma amin. Terima kasih. Kita akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.